Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, khususnya anak-anak hebat kelas 2 di kota Surabaya yang Ibu banggakan. Kembali lagi bersama program kesayangan kita, program mendidik dan menyenangkan. Belajar dari rumah bersama guruku. Pergi ke pasar membeli stroberi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersyukur ya anak-anak atas kesehatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa beraktivitas dengan lancar, bisa bernafas dengan nyaman, bisa melakukan aktivitas. Karena di masa pandemi seperti ini, kesehatan itu mahal harganya. Maka dari itu kita harus bersyukur. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita bisa lebih mengenal. Perkenalkan, nama Ibu Mihda Naba Rizky. Kalian bisa memanggil Bu Mihda. Di sehari-hari Bu Mihda mengajar di SD At-Taqwa 2 Surabaya. Oke anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap belajar? Jika Bu Mihda menanyakan, sudah siap belajar hari ini? Anak-anak hebat di rumah menjawab dengan penuh semangat. Yes, siap. Yes, siap. Seperti itu ya. Oke, kita coba. Sudah siap belajar hari ini? Yes, siap. Yes, siap. Mantap. Bu Mihda sudah mendengar semangat kalian dari rumah. Terima kasih ya. Nah, Bu Mihda sudah cek semangatnya. Sekarang sebelum lanjut ke materi, mari kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebat, langsung kita lanjut ke materi ya. Hari ini Bu Mihda akan menyampaikan materi tentang tata tertib di sekolah. Kalian bisa menyiapkan juga peralatannya. Ya, ini ada di buku tema 2, subtema 3. Siapa yang pernah mendengar kata tata tertib angkat tangan? Siapa yang takut ketika mendengar kata tata tertib? Ada yang takut? Memangnya tata tertib itu artinya apa sih? Iya, tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan di sekolah. Loh, kenapa harus ada tata tertib? Kenapa kita harus mentaati tata tertib? Apa tujuannya ya? Tujuan dari tata tertib yang pertama yaitu agar semua warga sekolah mengetahui tugas, mengetahui hak, dan mengetahui kewajibannya. Contohnya, Bu Mihda sebagai guru tugasnya apa? Tugasnya mengajar dan mendidik anak-anak di rumah. Lalu tugasnya seorang siswa apa saat ada guru? Menjelaskan, mendengarkan dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika semua tugas, hak, dan kewajiban sudah dilaksanakan dengan sempurna, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Nah, Bu Mihda akan memberikan contoh tata tertib yang sering kita temui sehari-hari. Yang pertama, datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu sudah jelas ya. Kalau pukul 7 masuknya berarti anak-anak tidak boleh berangkat jam 7 dari rumah. Jam 7 kurang 10 sudah siap berada di kelas. Kalau Zoomnya jam 8, kita juga harus tepat waktu. Misalnya Zoomnya jam 8, berarti jam 8 kurang 10 anak-anak sudah harus di layarnya masing-masing, sudah siap menerima pembelajaran. Peraturan selanjutnya, memakai seragam sesuai jadwal. Nah, sudah ditentukan oleh sekolah masing-masing ya. Senin menggunakan apa, Rabu apa, ada peraturannya. Silakan itu dipatuhi. Dan ada juga ketentuan-ketentuannya.
panjangnya seberapa, seberapa itu harus ditaati juga ya. Kemudian izin jika tidak masuk sekolah. Dulu ketika Bu Mida masih kecil, ketika harus izin tidak masuk karena sakit harus menulis di selembar kertas. Nah, tetapi sekarang sudah ada si kotak kecil yang canggih. Tinggal mohon maaf Bu, saya tidak bisa masuk hari ini. Melalui WA pun juga bisa. Selanjutnya, membiasakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada guru maupun teman-teman. Berikutnya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini juga sudah kita lakukan ya. Tujuannya berdoa sebelum dan sesudah ini untuk apa? Agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Baik, berikutnya tata tertibnya adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, tugas kalau ada silahkan langsung dikerjakan. Kalau menunggu tugasnya banyak baru dikerjakan, yang rugi kita sendiri. Tugas itu akan semakin banyak. Berikutnya, tidak menyontek saat ujian. Nah, penting ini ya. Bu Mida mengajarkan kalian untuk jujur sejak dini. Jadi, jangan menyontek. Kerjakan sendiri. Kalau ingin bisa mengerjakan berarti malam hari harus belajar dulu. Seperti itu. Lanjut. Oke. Tidak mencoret-coret fasilitas sekolah. Bu Mida yakin ini gambar meja siapa ya? Ini bukan karya anak-anak kelas 2 di Surabaya lah. Bu Mida yakin itu karena kita harus menjaga fasilitas sekolah. Jangan sampai baru 1 bulan berada di sekolah, meja kursinya sudah penuh dengan lukisan. Lukisan apa? Lukisannya tidak bertanggung jawab. Itu jangan sampai, kita harus menjaga karena itu juga untuk kita sendiri. Berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini jelas ya, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, maka kita pun juga akan nyaman dalam belajar. Nah, itu tadi adalah contoh tata tertib yang bisa Ibu berikan. Dan selanjutnya kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Tetap berada di layar TV kalian masing-masing. Belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anak hebat, kembali lagi bersama Bu Mida di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, tadi kita sudah belajar tentang apa? Pengertian tata tertib, tujuan tata tertib, contoh tata tertib yang sering kita temukan. Sekarang Bu Mida punya video menarik, hubungannya juga dengan tata tertib, anak-anak hebat harus menonton karena ini penuh dengan makna. Nah, kita simak bersama-sama. Kalian semalam udah pada belajar kan? Sudah Laret. Masa belum? Masa belum? Hehehe, bagus, bagus. Kali ini aku belajar nih. Yakin belajar, paling juga nanti nyontek. Enak aja kamu Pil. Nyontek itu nggak boleh. Harus hasil sendiri. Harus percaya diri juga. Kamu habis makan apa? Tumben omongan kamu benar. Iya nih Ale, jadi hebat kamu. Ngomong-ngomong, si Baim mana ya? Jam segini belum datang. Wah, iya ya. Tumben aku yang duluan dibanding dia. Biasanya kan aku yang sering telat. Mungkin dia kesiangan. Tadi sih aku nggak lihat dia di jalan. Biasanya kan kalau di jalan sering ketemu. Ya udah, masuk yuk. Sebentar lagi mau bel masuk nih. Lebih baik kita siap-siap untuk ulangan. Hei teman-teman, tunggu aku. Ayo Baim buruan, udah bel masuk nih. Kemana aja kamu Im? Kok tumben kamu telat? Aku kesiangan Via. Keasikan main game baru nih semalam. Wah parah, mau ulangan main game. Kamu nggak belajar dong. Wah, bener tuh. Kamu gak belajar ya semalam? Masa main game sih, Im? Iya nih, aku sampai lupa belajar. Nanti aku nyontek ya sama kamu Pilo. Ih nggak boleh. Yah, Bayi mau nyontek. Malu. Aku takut nggak tahu jawabannya nih nanti. Aku takut nilaiku kecil.
Aku takut dimarahin kalau nilaiku kecil. Ya, itu resiko kamu, Baim. Kamu sih nggak belajar. Kalau mau ulangan itu harusnya belajar, bukannya main game. Iya, bener tuh kata Via. Semalam seharusnya kamu belajar, bukannya main game. Udah gitu, mau nyontek lagi. Tapi Red, nanti nilai aku kecil sendirian. Ya, kamu jangan pesimis gitu dulu dong. Lagi juga, belajar itu kan udah dari awal kita masuk sekolah. Bukannya cuma semalam. Jadi harusnya sudah mengerti pelajarannya. Hahaha, namanya CBS. Cuma belajar semalam. Tapi takutnya lupa nih. Kamu harus percaya diri, Baim. Ya sudahlah, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soal ulangannya ya. Ayo masuk, Pak gurunya sudah datang tuh. Waduh, kok soalnya makin susah untuk dijawab ya? Shh. Waduh, aku nggak bisa menjawabnya lagi. Bagaimana ya? Apa aku mencontek aja? Aku harus bantu dia. Tapi kalau kasih contekan, termasuk membantu dia dalam kebaikan tidak ya? Bagaimana ya? Apa aku harus melarangnya menyontek dan membiarkan dia percaya diri dengan jawabannya? Karena menyontek itu kan gak boleh. Nah, itu tadi adalah video si Baim bersama teman-temannya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Ada hal positif dan ada hal negatifnya. Apa sih sisi positif yang bisa kita ambil dari ceritanya si Baim yang tergesa-gesa, tergopoh-gopoh datang ke sekolah tadi? Yang pertama hal positifnya, teman-teman Baim sudah belajar sebelum ulangan. Luar biasa ini teman-temannya Baim. Karena mereka sudah belajar, mereka nyaman saat belajar. Saat ulangan, mereka tenang menghadapi ulangan. Karena mereka sudah merasa memiliki modal. Apa modalnya? Modalnya adalah belajar itu tadi. Akhirnya, mereka juga suka bersikap jujur dalam mengerjakan soal. Sampai di obrolan tadi kita juga bisa dengarkan ya, ada yang mengejek, kamu pasti nyontek. Ada temannya yang menimpali. Menyontek itu tidak boleh. Mereka saling mengingatkan. Itu luar biasa. Itu yang harus kita contoh dari si Baim dan teman-temannya tadi. Lalu ada hal negatifnya. Apa itu? Yang dilakukan Baim. Baim asik bermain game, apalagi di masa pandemi seperti ini. Pasti kalian sudah sangat lekat dengan HP, lekat dengan game-game baru. Akhirnya terlalu lama bermain game membuat Baim lupa kalau besok ada ulangan. Sehingga dia tidak belajar, dia tidak tenang, dia terlambat, kesiangan saat ke sekolah. Sehingga saat ulangan, karena dia tidak tenang, dia ingin berusaha mencari contekan. Tapi Bumi Hida yakin anak-anak hebat di rumah tidak ada yang seperti Baim ya, semuanya hebat. Oke, berikut Bumi Hida akan sampaikan manfaat tata tertib di sekolah. Apa sih manfaatnya kalau kita mau menaati tata tertib itu? Yang pertama, melatih kedisiplinan. Tahu berangkatnya jam 7, tahu kalau Zoom-nya jam 8. Melatih kedisiplinan berarti kita harus sudah siap sebelum pembelajaran dimulai. Berikutnya, melatih tanggung jawab. Tugas-tugas yang ada itu melatih kita untuk bertanggung jawab, nak. Bukan guru itu memberikan kalian beban, bukan. Tetapi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ingin melatih kalian untuk bertanggung jawab, diberi tugas. Berikutnya, melatih kejujuran. Nah, oleh karena itu ada tata tertib dilarang menyontek. Jadi, Bumi Hida juga, Bapak Ibu guru lainnya juga ingin melatih kalian untuk berlatih jujur. Dan yang berikutnya, melatih kemandirian. Nah, ini hubungannya juga dengan kejujuran. Tahu ya bahwa oh iya aku harus belajar mandiri, mengerjakan sendiri, segala sesuatunya aku bisa melakukan sendiri. Itu adalah manfaat tata tertib di sekolah. Nah, setelah ini Bumi Hida akan kembali lagi dengan hal yang lebih menarik, lebih seru. Tetap berada di sini ya.
belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak hebat di rumah, kembali lagi bersama Bu Mida di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak hal, belajar dari video si Baim dan teman-temannya. Sekarang Bu Mida ingin bermain kuis benar salah bersama kalian. Anak-anak hebat yang sudah menyimak Bu Mida dari awal sampai detik ini pasti tahu jawabannya. Oke, kita mulai ya. Bu Mida punya sebuah gambar. Nah, gambar apa ini ya? Oh, ini adalah gambar menyontek, melihat temannya saat mengerjakan ulangan. Apakah ini benar atau salah? Apa jawabannya? Iya, jawabannya salah ya. Tidak boleh ditiru, menyontek tidak boleh ditiru. Selanjutnya, Bu Mida punya gambar lagi nih. Wah, gambar apa ini ya? Ini ada seperti sungai, kemudian ada yang melempar botol. Wah, melempar botol berarti ini membuang sampah tidak pada tempatnya. Apakah ini benar atau salah anak-anak? Apa jawabannya? Iya, tepat sekali. Salah ya, membuang sampah seharusnya pada tempatnya. Baik, berikutnya. Nah, yang ini Bu Mida yakin nih, anak-anak hebat di Surabaya tidak ada yang seperti ini. Ya, ada yang sudah upacara di dalam halaman, tetapi ada yang di luar. Berarti menandakan apa? Menandakan ada yang terlambat masuk sekolah. Apakah ini sikap yang benar atau salah? Apa jawabannya? Iya, benar sekali, ini tidak boleh ditiru, ini adalah salah. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bu Mida punya gambar apa ini? Membuang sampah ya. Membuang sampah ini pada tempatnya apa tidak ya? Oh, bagus sekali anak ini ya. Membuang sampah dipisahkan, ada organik dan anorganik. Luar biasa, ini hebat, ini harus dicontoh. Berarti ini sikap yang tepat. Oke, selanjutnya. Oh, ini yang sudah kita lakukan tadi anak-anak hebat. Berdoa sebelum pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Apakah ini benar? Iya, tepat sekali, ini adalah sikap yang patut ditiru. Dan yang terakhir, nah sedang apa ini ya mereka ya? Oh iya, ini sedang berbaris sebelum masuk ke kelas. Rapi sekali, mereka juga menggunakan seragam dengan rapi sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Luar biasa, ini adalah sikap yang benar atau salah? Iya, ini adalah sikap yang benar. Nah, terima kasih anak-anak hebat. Itu tadi permainan benar salah kita. Selanjutnya, kita sudah sampai pada kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini ya? Yang pertama, tata tertib di sekolah adalah aturan yang harus dilaksanakan. Semuanya sudah tahu kalau tata tertib itu harus dilaksanakan karena tujuannya untuk melatih kita sendiri. Berikutnya, tata tertib membuat pembelajaran berjalan dengan lancar. Sudah jelas ya, kalau kalian menaati tata tertib, datang ke sekolah tepat waktu, di kelas sudah enak ini, sudah tinggal kipas-kipas, sudah nyaman. Mau ulangan, kalau datang ke sekolah tepat waktu, enak, tidak khawatir lagi, bahkan bisa belajar dulu di kelas. Kemudian, kesimpulan berikutnya, tata tertib melatih kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, ini luar biasa ya. Jika kita mau menaati tata tertib, otomatis tanggung jawab kalian akan terlatih. Kejujuran kalian akan terlatih. Bahkan kemandirian kalian akan terlatih. Semua ini bekal kalian untuk menuju apa? Menuju kedewasaan ya. Dan berikutnya,
tidak menaati tata tertib akan membawa kerugian terhadap diri sendiri. Sudah sangat jelas ini ya. Apa kerugiannya Bu Mihda? Kerugiannya jelas seperti Mbak Im tadi, tidak mau datang tepat waktu, ke sekolah tergesa-gesa. Akhirnya kerugiannya apa? Dia sendiri yang rugi, tidak bisa tenang di kelas, tidak tenang saat mengerjakan ulangan. Jangan sampai kita meniru sikap-sikap seperti itu. Dan berikutnya, ini Bu Mihda punya beberapa tugas untuk kalian. Silahkan bisa dicatat di mana? Di bukunya masing-masing. Yang pertama, tuliskan tata tertib yang ada di sekolahmu. Bu Mihda ingin tahu nih, di sekolah A tata tertibnya apa saja ya? Di sekolah B tata tertibnya apa saja ya? Atau bahkan tata tertib di kelasmu apa saja ya bersama wali kelas yang sudah dibentuk? Bu Mihda ingin tahu, silahkan ditulis. Dan yang kedua, bagaimana rasanya saat kamu mematuhi tata tertib? Nah, Bu Mihda ingin tahu ini. Tuliskan, kamu pernah mematuhi tata tertib yang mana? Tulis, kemudian sampaikan bagaimana rasanya saat kamu bisa mematuhi tata tertib. Dan yang terakhir, bagaimana rasanya saat kamu melanggar tata tertib? Bagaimana rasanya saat melanggar tata tertib? Coba tuliskan pengalamanmu. Apakah dimarahi Bapak Ibu guru atau dimarahi Ibu Bapak sendiri di rumah? Nah, silakan tuliskan ya. Oke, alhamdulillah anak-anak hebat. Tidak terasa sudah hampir 30 menit Bu Mihda menemani kalian belajar di sini ya, di tempat ini kita sudah belajar tentang tata tertib di sekolah. Bu Mihda berharap anak-anak hebat bisa menyerap ilmu yang sudah Bu Mihda berikan dan bisa melaksanakannya, mengamalkannya di rumah, di sekolah dengan baik. Nah, dari Bu Mihda cukup. Bu Mihda punya pantun dulu ini untuk kalian. Beli mangga pergi ke pasar turi. Sampai jumpa esok hari. Bu Mihda akhiri tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.